Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian yang berbahagia. Apa kabar? Kabar baik ya. Dan tetap bahagia walau kita belajarnya dari rumah. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Seperti apa bilangan bulat? Bilangan bulat ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengukur, menghitung besaran, menghitung selisih, dan lain-lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut. Untuk memanfaatkan waktu, kita masuk ke bab 1 bilangan. Pada bilangan ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, bilangan pecahan, dan FPB serta KPK. Mengenai bilangan bulat, yang sebagai pertemuan pertama kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke. Sebelum kita membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, perlu kita pahami apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat ini sudah kalian pelajari waktu SD. Yuk, sebelumnya coba kita ingat kembali sambil mengamati apa itu bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat berikut. Masih ingat bilangan asli waktu SD? Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Kalau bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Bilangan bulat, nah ini bilangan bulat. Ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat ini memuat bilangan bulat positif, ini 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan 0 ini bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Jadi dia adalah 0. 0 itu tidak termasuk positif dan tidak termasuk negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Karena asli kan ada 1, 2, 3. Asli ada di dalam bilangan bulat. Juga himpunan bilangan cacah merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya yang merupakan bilangan cacah itu ada dalam bilangan bulat. Jadi bilangan asli maupun bilangan cacah itu merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dapat dilihat seperti di bawah ini. Coba perhatikan. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif, ini bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri 0. Ya, di sebelah kiri 0. Sedangkan bilangan bulat positif, nah ini bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Jadi misalnya min 4 itu terletak 4 langkah di sebelah kiri 0. Ya. 1, 2, 3, 4. Keempat langkah. Kalau 6, misalnya 6 berarti positif 6 ya, terletak 6 langkah di sebelah kanan 0. Coba kita melangkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, bisa dipahami tentang bilangan bulat. Jadi ini bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Jadi setelah anak-anakku sekalian memahami tentang bilangan bulat, kita coba masuk ke cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ini bisa kita pakai alat bantu garis bilangan. Artinya begini, kita perhatikan garis bilangan dengan menggunakan titik 0 ini sebagai titik pangkal. Semakin ke kanan suatu bilangan dari titik 0 ini, maka nilainya akan semakin besar. Jadi misalnya 5 itu lebih besar dari 2.
5 lebih besar dari 3. Ke kanan lagi 6. 6 ini pasti yang lebih besar. Semakin ke sana 7, 8, maka itu semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri suatu bilangan pada garis bilangan ini, maka nilainya akan semakin kecil. Misalnya min 5. Min 5 ini lebih kecil dari min 4. Min 6 ini lebih kecil dari min 5. Semakin dia ke kiri, dia akan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita masuk ke lawan suatu bilangan bulat. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Lawan bilangan A adalah bilangan negatif A. Lawan bilangan negatif A adalah bilangan A. Nah, contoh, lawan dari min 5 adalah 5, betul. Lawan dari 17 adalah, ya benar, min 17. Lawan dari min 81 adalah, ya betul, min 81. Setelah kalian mempelajari tentang bilangan bulat, cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, serta lawan bilangan bulat, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian pada pelajaran kali ini, kita coba melihat contoh soal berikut. Oke, contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. A 34, min 23, min 48, 42, 29, min 36. Oke, ini jawabannya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita kelompokkan dulu mana yang masuk dalam bilangan negatif. Setelah kita perhatikan, yang masuk dalam bilangan negatif adalah min 23, ya, min 48, dan min 36. Kalau diurutkan dari yang terkecil, maka yang terkecil adalah min 48, min 36, dan kemudian min 23. Oke, selanjutnya kita masuk dalam mana yang termasuk bilangan positif. Jadi bilangan termasuk dalam bilangan positif yakni 34, 42, dan 29. Selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yaitu ini, 29, 34, dan selanjutnya 42. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhan adalah kita ambil dari bilangan negatif yang terkecil, yaitu negatif 48, kemudian negatif 36, selanjutnya negatif 23, kemudian kita masuk ke bilangan positif yang terkecil 29, 34, kemudian 42. Nah, pada garis bilangan dia letaknya seperti ini. Mulai dari yang terkecil di sini diurut begini, negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, kemudian 42. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya contoh yang kedua, B negatif 162, 176, 325, negatif 374, 293, negatif 285. Nah, kita sama seperti tadi, kelompokkan mana yang negatif dan mana yang positif. Selanjutnya diurut mulai dari yang terkecil. Oke, tentunya yang masuk bilangan negatif ini ya, negatif 162, negatif 374, dan negatif 285. Kalau diurut dari yang terkecil dari bilangan negatif, tentunya ini ya, negatif 374 yang terkecil. Kemudian ambil yang terkecil berikutnya adalah negatif 285. Selanjutnya negatif 162. Oke, selanjutnya kita kelompokkan mana yang termasuk dalam bilangan positif. Jadi bilangan positif yaitu ini 176, 325, dan 293. Nah, kita urut lagi
mulai dari yang terkecil. Yang terkecil berarti ini 176, kemudian 293, dan selanjutnya 325. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhan adalah mulai dari yang terkecil bilangan negatif ya. Negatif 374, negatif 285, negatif 162, kemudian 176, 293, kemudian 325. Kalau diurut dalam garis bilangan ya tampilannya seperti ini. Yang paling kiri adalah yang paling kecil dari bilangan negatif. Jadi kita mulai dari negatif 374, kemudian negatif 285, selanjutnya negatif 162. Setelah itu masuk ke positif yang terkecil 176, 293, 325. Oke, anak-anakku sekalian, bisa dipahami. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa kalau bilangan negatif semakin besar negatifnya maka itu nilainya semakin kecil. Sebaliknya kalau bilangan positif semakin dia besar maka itu juga akan semakin besar. Oke. Setelah kalian memahami materi dan contoh soal pada pertemuan kita kali ini, selanjutnya kita masuk di latihan soal. Ini latihannya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Perhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Ada es teh, suhunya 2 derajat Celcius. Ada es krim, suhunya min 5 derajat Celcius. Ada es batu, suhunya min 6 derajat Celcius. Dan ada es jus, suhunya 3 derajat Celcius. Kalian diminta untuk mengurutkan minuman dari yang paling dingin. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dengan harapan anak-anakku sekalian dapat memahami materi dengan baik. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, maka kita akan bahas bersama di grup. Untuk anak-anakku yang berbahagia, jangan lupa tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.